Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Ramadan, apa kabar? Gimana puasanya kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya sampai menjelang buka nanti. Selamat datang di Bisikan, Bincang Asik Ramadan, podcast yang bakal nemenin kalian selama bulan penuh berkah ini dengan obrolan seru, insightful, dan pastinya relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Saya Ahmad Alif Alidrus, dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang kita laksanakan tapi mungkin jarang kita ketahui manfaatnya. Kali ini kita akan membahas tentang puasa, jalan menuju takwa dan perubahan diri. Kalau kita bicara tentang puasa, seringkali yang terlintas di pikiran kita hanyalah tentang menahan lapar dan haus mungkin. Tapi sebenarnya puasa itu jauh lebih dalam dari sekedar menahan diri secara fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya tentang melatih hati, mengontrol emosi, menjaga lisan, memperbaiki niat, dan belajar lebih dekat dari Allah. Nah, kita bakal bahas bareng narasumber spesial kita hari ini, yaitu Al-Ustadz Rohim, yang pastinya sudah siap berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semoga diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah Ramadan hingga akhir bulan nanti. Amin. Amin amin. Jadi Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz tadi sahur dengan apa ya Ustadz? Oke, alhamdulillah tadi sahur tentunya dengan masakan istri yang insya Allah tidak ada duanya. Kemudian hal apa yang Ustadz tunggu-tunggu di bulan Ramadan ini Ustadz, kalau boleh tahu ya? Mengenai hal yang paling istimewa yang selalu ditunggu-tunggu oleh saya, tentunya insya Allah ini bukan hanya saya saja yang menunggu ini. Semua umat Islam insya Allah pasti menunggu ini. Hal istimewa yang paling ditunggu-tunggu yakni adalah azan maghrib. Wah, Selain betul itu, sekali nih Ustaz. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Ustaz, bagaimana sebenarnya hakikat puasa dalam Islam dan apa tujuan utama yang ingin dicapai dari ibadah ini Ustaz? Jadi mengenai hakikat puasa ini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjelaskan sedikit, sebenarnya banyak ya dari hadis-hadis. Kalau kita mau mengumpulkan dari kalam-kalamnya baginda Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis yang telah beliau sampaikan, itu banyak sekali keutamaan dari puasa. Itu sudah banyak karya-karya ulama itu yang mengumpulkan mengenai hal tersebut. Salah satunya ada di Lubabul Hadis, ada keutamaan dari berpuasa. Terus dan banyak-banyak juga kitab-kitab lain yang membahas khusus tentang puasa itu sendiri. Tapi cuman gini, banyak ada satu hal ini yang oleh banyak orang ini dilupakan. Jadi hikmah dari puasa itu sendiri. Hikmah dari puasa itu sendiri. Nah, seperti apa hikmah itu? Nah, jadi ada sebagian ulama itu menyebutkan bahwa hikmah dari ibadah puasa itu agar kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana. Orang-orang di sana itu lapar. Beliau itu kesusahan. Ya, jadi agar kita bisa merasakan gimana sih posisi orang-orang seperti di luar sana. Nah, akhirnya kita untuk adanya kewajiban beribadah puasa itu kita agar bisa merasakan mereka itu seperti apa nasibnya. Nah, tapi kalau seperti kita ini ya, kita puasa siang hari, oke lah lapar, tapi mereka tetap juga lapar. Dan kita masih ada nikmat, kita ada nikmat. Maksudnya gimana?
Oke lah kita puasa menahan lapar dan kita kelaparan, tapi kita nggak ada kebingungan. Oh nanti maghrib saya buka ini, nggak ada bingung. Sebab sudah ada stok makanan di rumah kita mungkin gitu lah. Tapi bagi mereka yang ada di luaran sana, siangnya lapar dan mereka belum tahu juga nanti bukanya mau buka dengan apalah. Itulah itu yang perlu kita sadari. Dan ini sebenarnya saya malu bilang gini. Ini saya juga secara nggak langsung juga pelaku terkadang. Terkadang kita nanti pas waktu di penghujung puasa sore harinya, kita sudah sibuk itu. Kita di sore harinya sudah sibuk. Oh, nanti buka sama esnya ini, cemilannya ini, makanan beratnya ini, penutupnya ini. Jadi di pikiran tuh seperti banyak kayak kebingungan mau makan apa nanti gitu ya. Kebingungan mau makan apa itu bukan berarti kita bingung nggak ada yang dimakan, tapi saking banyak yang kita makan bingung mau makan mulai dari yang mana. Nah, beda dengan orang yang di luar sana, bingung juga mau makan apa sebab memang benar-benar tidak ada makanan. Nah itu yang perlu kita hadirkan. Jadi hikmah dari puasa ini terkadang kurang meresap dalam kehidupan kita sendiri. Kadang ya Allah gimana orang-orang di luar sana. Kadang kita mungkin oke lah siang hari seperti ini kita ingat, tapi belum tentu nanti waktu makan, waktu maghrib kita ingat. Wah ya sudah, kita kadang kalau sudah dihadapkan dengan makanan ya sudah fokus. Oh habis ini kurma, habis ini minum es degan, terus kemudian makan makanan berat, belum makan yang penutupnya, cemilannya, cuci mulutnya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita hadirkan di kehidupan kita. Tapi itu juga pasti ada batasnya Bang Ustaz. Kalau buka itu takutnya tadi pas terawih ngantuk gitu. Ya tentunya ada dan baginda Nabi Muhammad SAW itu juga sudah memberi contoh ya porsinya. Jadi kalau di redaksi hadisnya itu sepertiga dari perutmu itu perut kita itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiganya untuk nafas. Jadi kalau makannya full, minumnya, terus nafasnya menggos-menggos lah. Nah, itu yang perlu kita hadirkan memang di era sekarang. Kadang ya memang kita terlalu dimanjakan dengan pasar takjil sehingga melihat wah yang warna-warni, wah ya seolah-olah apalagi sekarang itu viral banget kan. Ya itu memang takjil viral itu di sosmed. Betul. Membuat diri kita itu kayak wah mau nyobain itu. Dan kita ingin milih makanan yang manapun, itu kita mampu untuk membelinya. Tapi orang-orang di luar sana, di pinggiran sana, mereka ingin sebenarnya, cuma tidak mampu untuk membelinya. Maka dari itu ini hikmah kepedulian sosial kita perlu yang kita tanamkan mulai ya di era-era sekarang lah, era-era society ini mungkin perlu sifat kesosialan kita itu kita perlu tumbuhkan. Makanya kita perlu mendidik pemuda-pemuda sekarang. Terlebih makanya saya sangat setuju dengan program-program bagi takjil gratis yang sudah ditanamkan di anak-anak PAUD. Agar mereka bisa ini rasa bahagianya bisa memberi orang yang butuh makanan. Terkadang juga memang ada saya pernah melihat itu gerakan-gerakan pemuda-pemuda ini yang memberikan mereka sahur gratis. Nah, mungkin takjil adalah kita temui buka bersama di masjid-masjid, tapi enggak semua masjid ada sahur bersama. Nah, itu sangat langka itu sangat jarang sekali di dunia. Itu mungkin dari ini kita suarakan, perlu kita untuk memikirkan, memperhatikan orang-orang yang memang membutuhkan itu perlu diviralkan sekarang. Halo Ustaz, mengenai puasa sendiri, sebenarnya apa yang dimaksud dengan puasa itu Ustaz? Jadi ini mengenai definisi puasa nih. Jadi kalau kita berangkat dari definisi puasa secara lughatan, secara bahasa, ini al-imsak, arti menahan. Secara bahasa itu menahan. Apa maksudnya menahan? Ya menahan, intinya menahan. Entah itu menahan kencing, menahan yang lainnya. Pokok intinya di sana ada menahan, yaitu al-imsak. Nah, bukan imsak yang ada di toa-toa masjid waktu subuh, itu bukan. Jadi imsak ini menahan. Tapi secara syar'an imsakun an muftir binniyati makhsusah. Jadi kita itu menahan dari suatu hal yang membatalkan. Binniyatin makhsusatin, dengan niat secara khusus, dengan niat yang tertentu. Jadi maksudnya gimana? Jadi gampangnya gini.
kita menahan apapun itu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar, gampangannya mulai dari subuh sampai maghrib, dengan niat tertentu, dengan niat ya kita puasa di bulan Ramadan. Itu tentang definisi puasanya. Nah, menurut Ustaz, sahur itu apakah suatu kewajiban bagi umat muslim, Ustaz? Jadi sahur itu sebenarnya ada sunnah, ada suatu kesunahan kalau bisa diambil. Maksudnya gini, ada beberapa kesunahan ini tercantum di Fathul Qorib. Mengakhirkan sahur itu lebih utama. Dan salah satu kesunahan lagi adalah tajlil fitr, mendahulukan cepet-cepet buka. Berarti azan sedang buka, jangan ditunda. Segera membatalkan itu. Iya, segera membatalkan. Ini kan puasa menahan. Kalau saya menahannya lebih lama mungkin lebih banyak pahalanya. Akhirnya bukanya nunggu isya agar lebih berbobot puasa, itu enggak. Itu malah menjadi apa? Malah jauh dari sunnah. Kalau sunnah ya segera buka. Dan adapun sahur ya semakin mepet dengan azan semakin bagus. Maksudnya semakin akhir. Jadi walaupun sudah imsak itu masih diperbolehkan minum gitu ya. Nah, imsak kalau yang di toa-toa masjid itu imsak sebenarnya itu bukan imsak secara makna sesungguhnya. Cuman ini kerennya ulama-ulama Indonesia, imsak itu agar semua orang itu ini sudah sebentar lagi mau manjing subuh, sebentar lagi mau azan subuh, segera sing habis makan kerupuk belum minum segera minum, habis itu selesai, jangan makan apa lagi. Nah, kecuali azan kita masih makan roti, azan tiba-tiba nggak ada kata nanggung, adapun roti yang di mulut sudah segera keluarkan. Tapi kalau semisal orangnya itu sampai kelelahan, Ustaz, kiranya lebih dari 5 menit itu, tapi dia masih makan, itu gimana, Ustaz? Azan kurang 5 menit gitu? Iya. Enggak masalah. Sampai kelanjutan, kalau nggak merasa, kalau biasanya kan speakernya tiba-tiba mati gitu, Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Bagi orang yang terlanjur makan sama minum, Ustaz. Nah, itu. Ya kalau intinya, kalau batas kita mulai kapan kita menahan hal yang membatalkan puasa itu mulai terbitnya fajar. Tentunya fajar sotik, bukan fajar yang bohong, bukan fajar yang kadhib, tapi fajar sing jujur, fajar sing benar-benar fajar sotik. Itu awal masuknya sholat subuh. Lah itu mulai kok sampai sudah bablas masih makan, ya sudah batal. Batal gitu. Ya betul. Lalu Ustaz, sepengetahuan saya dalam berpuasa itu siapa sajakah golongan orang-orang yang tidak wajib dalam mengamalkan puasa atau uzur, Ustaz? Jadi gini, puasa tentunya lebih-lebih di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi seorang yang mukallaf. Nah, nanti di sini ada pembahasannya lagi. Mukallaf itu siapa? Ada kriterianya. Nanti seseorang mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu adalah orang yang mampu dibebani syariat Islam. Orang yang mampu dibebani syariat Islam. Adapun seseorang ini bisa dikatakan mukallaf, tentunya pertama ada syaratnya. Ini dia balik. Nah, jadi misal saya tanya nih, Mas Alif sebagai MC, Mas Alif ini mukallaf atau belum? Mukallaf, Ustaz. Kok tahu? Soalnya sudah balik, Ustaz. Nah, ingat, syarat dari dikatakan mukallaf itu tidak hanya balik saja. Yang pertama balik, oke. Yang kedua adalah akalnya sehat. Nah, tentunya Mas Alif kalau akalnya nggak sehat, dalam artian permisi nyun sewu, gila atau edet, ya nggak mungkin dong sekolah di SMK 4. Nah, gitu. Jadi Mas Alif balik kan? Nah, akalnya sehat, alhamdulillah sehat. Terus kemudian yang ketiga, pendengaran atau penglihatan sehat. Nah, alhamdulillah pendengaran bisa menerima suara, melihat juga bisa melihat suatu bacaan. Alhamdulillah. Terus kemudian yang keempat adalah sampainya dakwah kepada dia. Kok 4 syarat ini terpenuhi, maka dia sudah dikatakan mukallaf gitu. Nah, lalu makanya dari itu puasa wajib bagi orang yang mukallaf bi ghairi udhrin,
tanpa punya uzur. Lah maka dari itu siapa saja yang beruzur di sini atau siapa saja orang itu sih nggak wajib puasa, maka kita hadirkan di sini ada fikih praktis 9 orang yang tidak wajib puasa. Siapa saja itu? Nah, misalnya Mas Alif kok masuk dari 9 orang ini, maka Mas Alif sekarang boleh makan es krim. Oh, nggak bisa gitu kan? Nah, kita bahas 9 orang ini wajib hafal, ini disusun dengan semudah mungkin. 9 orang ini yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil belum balik. Anak kecil belum balik itu tidak diwajibkan puasa, dan tapi ingat dia wajib dibelajari untuk berpuasa. Makanya ini ibaratnya dalilnya berangkat dari sholat, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintah anak-anak ini perintah tatkala usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kok dia meninggalkan tatkala sudah usia 10 tahun, diajari puasa enggak mau, disuruh sholat enggak mau. Ya sudah, silakan dipukul. Jadi memang anak kecil memang enggak wajib puasa, tapi ini dia wajib dibelajari puasa. Kalau di hadisnya kan tadi sholat, yaitu semua kewajiban syariat seperti sholat, puasa, menutup aurat itu perlu diajari dari sejak usia 7 tahun itu dikenalkan. Makanya tatkala usia 7 tahun, waktu sahur bangunkan dia, ayo nak ikut sahur. Jadi kan banyak kan anak kecil itu latihannya dari sahur sampai setengah hari. Ya, makanya itu. Nanti dia sahur pagi ya puasa. Adapun nanti kok kelas jam 11 kok sudah merengek menangis minta makan, ya sudah. Sekarang sahur ronde 2. Akhirnya kalau di kita mungkin sering disebut dengan puasa beduk gitu. Nanti setelah zuhur makan sahur yang kedua, stop puasa lagi, melanjutkan ibadah puasanya, ditahan, nanti maghrib baru boleh makan lagi. Untuk melatih. Jadi melatihnya itu sedikit demi sedikit. Ya, betul. Itu yang pertama. Bisa menjadi kebiasaan. Ya, itu anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila ini sengaja disetarakan sebab keduanya ini akalnya tidak sempurna. Orang gila tidak diwajibkan puasa. Sebab apa? Sebab akalnya tidak sempurna. Ya seperti yang syaratnya orang mukallaf itu. Ya, betul. Berakal kan? Berakal lah. Maka itu kok kita ingin bebas dari syariat Islam, ya sudah, jalannya ya itu. Kalau enggak anak kecil, kita sudah terlanjur dewasa, nggak mungkin kembali ke anak kecil. Dan ya berarti jalan satu-satunya gila. Kalau ingin menghindar puasa, silakan gila. Gitu. Ya. Itu yang kedua. Jadi anak kecil tidak wajib puasa, orang gila tidak wajib puasa. Yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit di mana sakitnya itu kok memberatkan dia untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Kok dia sakit dan gara-gara sakitnya ini dia tidak mampu berpuasa, maka boleh berbuka. Nah, sebelum itu Ustaz, kan sakit ini kan bermacam-macam kan Ustaz ya. Kalau di kalangan remaja ini paling banyaknya itu sakit sakit pusing, panas gitu, langsung batalkan puasa Ustaz. Itu gimana Mas? Jadi gini, sakit di mana memang sakitnya itu benar-benar memberatkan dia untuk berpuasa. Jadi gini, loh Mas Alif kok nggak puasa? Sakit. Loh sakit apa Mas Alif? Sakit panu. Nah ini nggak bisa. Sakit jerawat nggak bisa. Jadi memang benar-benar sakit itu yang bisa menjadikan dia lemah sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ada kan sakit mah. Sakit mah memang benar-benar dia nggak boleh telat makan, nggak boleh telat sarapan lah. Berarti ini mendapatkan keringanan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang sakit, dan orang sakit di sini ditafsir lagi nanti. Nah itu nanti berhubungan dengan dia kodok atau fidyah. Nah itu nanti dibahas terakhir. Nah kemudian setelah orang sakit adalah orang tua. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua
ini tidak mungkin dong kembali ke muda lagi. Jadi Yes. orang tua yang sebab ketuaannya ini dia berat untuk berpuasa. Seperti tetangga saya, tetangga kampung pernah datang ke saya, "Mas, aku ini sudah usia sekitar 70 tahun. Lek cara olahraga aku itu masih kuat. Jalan kemana kuat. Tapi aku itu mesti kalau puasa di siang hari itu nggak mampu ngapa-ngapain. Mesti lemas gitu, nggak puas, sehingga seolah-olah menjadi tersiksa." Nah, saya jawab, "Pak, jenengan Anda ini adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, bebas untuk tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk Anda ini berpuasa. Itu orang yang sudah tua." Nah, nanti ada hubungannya lagi. Lalu sebagai penggantinya hak saya harus ngapain? Itu nanti di fase akhir. Itu yang keempat. Yang pertama adalah tadi apa? Anak kecil belum balik. Yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah tadi orang sakit yang sebab sakitnya dia tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang Lanjut usia. Orang tua sebab ketuaannya dia tidak mampu berpuasa. Yang kelima dan keenam ini semartabat, kita gandeng langsung. Tadi dua di awal tadi anak kecil orang gila ini satu martabat sebab akalnya enggak sempurna. Yang dua selanjutnya orang sakit dan orang tua ini kita samakan. Terus yang kelima dan keenam ini haid dan nifas. Haid dan nifas di sini orang tidak wajib puasa. Jadi nggak usah puasa. Karena itu memang sudah saatnya seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah ketujuh dan kedelapan. Ini kita satu martabat juga. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui ini tidak wajib berpuasa. Cuma nanti ada kaitannya dengan kodok atau fidyah. Nah, kenapa hamil dan menyusui kok tidak wajib berpuasa? Sebab itu, kita nggak merasakannya mungkin. Kita laki-laki nggak merasakan beratnya seorang itu yang hamil, dan nggak merasakan bagaimana susahnya, beratnya pengorbanannya seorang perempuan menyusui bayinya. Itu sangat menyerap nutrisi tubuh. Makanya potensi lemah itu sangat cepat. Maka dari itu ini termasuk kemudahan bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui, ini tidak diwajibkan berpuasa. Cuma nanti ada hubungannya. Sebagai penggantinya saya harus mengkodok sajakah atau kodok plus fidyah. Nah, itu nanti di fase akhir. Nah, kemudian yang terakhir sendirian. Kan ada tadi dua anak kecil orang gila, dua selanjutnya adalah orang sakit orang lanjut usia. Yang ke-6 7 haid nifas, 7 8 adalah hamil dan menyusui. Yang ke-9 ini orang bepergian, musafir. Tentunya musafir di sini adalah orang yang bepergian diperbolehkannya dia untuk qashar. Berarti kita ambil pendapatnya Mu'tamad, dia bepergian dengan jarak minimal 84 km atau 90 km. Nah, tentunya bepergiannya dia adalah sebelum waktu sahur berakhir. Dalam artian sebelum subuh dia kok bepergian sepanjang itu mau. Intinya tujuannya 84 km atau lebih tujuannya, dia kok berangkatnya sebelum subuh, maka boleh berbuka. Nah, tapi Ustaz, kalau ngomong soal musafir nih, kan waktu akhir Ramadan kan pasti banyak orang yang mudik kan Ustaz. Mestinya kan beberapa orang juga nggak mesti berangkat sebelum subuh gitu kan. Ada yang berangkat ya tengah hari mungkin. Itu dapat maghrib mungkin. Apakah boleh dibatalkan Ustaz? Kalau misal nggak kuat di pertengahan jalan. Musafir itu memang ketat. Enggak semua musafir bisa bebas enggak puasa, enggak. Jadi musafir yang diperbolehkan untuk buka puasa dalam artian tidak berpuasa itu adalah musafir yang pertama tujuan minimal 84 km dan berangkatnya dia itu sebelum subuh. Selain itu ya wajib berpuasa. Berangkatnya sore jam 5, 1 jam lagi azan, tetap wajib puasa. Cuman ingat, fikih enggak sempurna jika tidak disandingkan dengan tasawuf atau tidak disandingkan dengan akhlak.
Jangan mentang-mentang kamu musafir, kamu bebas tidak berpuasa, akhirnya kamu bebas makan di tempat umum. Di luaran itu banyak orang yang ibadah puasa. Kamu perlu menghormati mereka itu ya. Jadi mungkin bisa lah makan di warung yang tertutup, atau mungkin makan di dalam mobilmu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada adab menyandingkan fikih. Nah, setelah beberapa yang Ustadz sampaikan tadi, sudah dijawab golongan orang yang tidak wajib dan yang uzur. Nah, sekarang siapa yang wajib dikodok dan bagaimana untuk membayar puasa yang batal itu, Ustadz, yang dibatalkan secara sengaja itu, Ustadz? Pembatalan puasa. Ya, kan pasti ada beberapa orang yang mokel dan mengetahui. Ya, kalau mokel atau pembatalan puasa secara sengaja itu dosa. Tentunya dosanya nggak main-main, dosa besar. Bahkan kalau di mazhab lain, saya lupa, ya qadarullah, ini Allah melupakan saya saat ini. Orang kalau di mazhab lain ya, ini di luar mazhab Imam Syafi'i, orang kalau ini pembatalan puasanya dengan sengaja, diwari udhri tanpa uzur, maka dia dikenakan denda kafarah. Kalau itu berupa apa ya, Ustaz? Nah, kalau di mazhab kita yang kena kafarat itu adalah orang yang batal puasa gara-gara jima, gara-gara kumpul suami istri. Nah, kalau batal puasa sebab jima ini maka dosa besar ini. Plus ada kafarat, ada hukumannya, ada denda. Nah, ada denda. Apa dendanya? Ya, ini pertama adalah membebaskan budak sebanyak 60 orang. 60 budak. Nah, sekarang nggak ada perbudakan. Nah, gimana ini? Akhirnya ya sudah, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, 2 bulan berturut-turut lah. 1 bulan saja masih bolong, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya, tapi kalau belum dipedoman gimana sih? Ya udah putus, hitungan dari awal lagi. Dari awal lagi. Nah, sangat berat sekali. Ya memang. Kalau kemudian nggak mampu puasa 2 bulan, ya sudah, kita memberikan makan orang miskin. Orang fakir miskin diberikan 1 mudden, 1 mud setiap orang fakir miskin. Berapa banyak orang fakir miskin ini yang diberikan? 60 orang fakir miskin, kamu kumpulkan, kamu kasih itu. Setiap satu orang 1 mud. Nah, 1 mud ini berapa? Jadi kalau kita ambil pendapat yang jumhur ulama, itu ada 6,8 ons. Atau bolehlah disarankan itu digenapkan sekalian 7 ons gitu. Jadi itu untuk setiap 1 orang. Itu kalau kita dalam konteks kafarah kafarat gitu. Lalu mengenai tadi yang menyinggung kodok dan fidyah, dari 9 orang, kan ini 9 orang yang tidak wajib puasa nih tadi ya. Mana saja 9 orang ini yang tidak wajib kodok, atau mungkin wajib kodok plus fidyah. Nah, kita bahas dari anak kecil. Anak kecil memang tidak wajib puasa, tapi anak kecil wajib dipelajari berpuasa. Lalu apakah dia nanti tatkala sudah masuk balik, apakah dia nanti misal sudah mukallaf, apakah wajib mengkodok atas puasanya waktu masa kecil? Tidak. Anak kecil tidak ada kodok dan tidak ada fidyah. Nah, tapi ingat, anak kecil wajib diajari tentang syariat Islam. Walaupun memang mereka tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat, tapi mereka wajib dipelajari syariat Islam, mulai dari sholatnya, puasa, menutup auratnya. Jangan sampai anak kecil, kamu itu masih belum mukallaf, tidak ada hisab, tidak ada dosa bagimu. Maka dari itu anak kecil mencurilah yang banyak, sebab tidak ada dosa. Ini salah, ini didikan orang tua yang salah, nggak boleh. Nah, kemudian anak kecil kan tadi ya. Kemudian orang gila tidak ada membayar fidyah. Nanti waktu gilanya sudah sembuh, apakah wajib mengkodok? Tidak ada kodok. Ya mungkin kecuali kalau kodok orang gila yang gilanya ini sengaja. Gimana gila sengaja? Ya mungkin dia membentuk-bentukkan kepala biar gila, biar otaknya miring. Nah, nanti waktu sembuh lah, kalau gilanya sengaja ya kodok. Sebab ada unsur kesengajaan di sana. Nah, itu orang gila, anak kecil orang gila. Kemudian orang sakit yang ketiga, orang sakit
Lalu apakah orang sakit ini wajib kodok atau gimana? Nah, orang gila, orang sakit ini ada tafsirannya lagi. Orang sakit ini dibagi dua. Orang sakit yang ada kemungkinannya sembuh, maka bagi dia wajib mengkodok tatkala sudah sembuh. Wajib Ustaz. Iya, misal ada seseorang ini pusing dia sehingga lemas, nggak mampu menjalankan ibadah puasa. Ya sudah, nggak wajib bagi dia ibadah puasa. Tapi nanti pusing kan akan ada waktu sembuhnya. Nah, maka tatkala sudah sembuh, dia wajib mengganti puasa yang bolong itu tadi. Nah, mengganti puasa yang bolong itu apakah berupa seperti puasa atau ada yang lain Ustaz? Ya, yang mengkodok puasa itu aja. Mengkodok puasa yang bolong di luar Ramadan. Nah, adapun nanti orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Misal orang yang sudah tua renta sama dokter divonis, Bapak sampean ini sudah sangat sepuh dan sudah sakit-sakitan. Ini misal sakit apa yang stadiumnya tinggi ya, ini divonis ini tidak akan sembuh Bapak, jenengan akan lumpuh, akan lemah sampai nanti di akhir hayat lah. Kalau sudah divonis atau mungkin orang yang nggak ada kemungkinan sembuh, maka dia nggak ada mengkodok. Mau mengkodok kapan kalau sudah divonis sakit terus gimana cara mengganti puasanya? Diganti dengan fidyah. Satu gantian fidyah, satu puasa diganti dengan satu mud. Berarti anggaplah kita pakai takarannya 7 on. Berarti satu hari bolong puasa ditebus dengan 7 ons makanan pokok. Gitu. Itu yang orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Nah, tadi kan apa? Anak kecil, orang gila, orang sakit. Nah, orang sakit kan dibagi dua, kemungkinan sembuh sama kemungkinan tidak sembuh. Nah, kemudian orang lanjut usia. Orang tua atau orang yang lanjut usia ini hukum disamakan dengan orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Nah, ya masa orang tua bisa sembuh dari ketuaan, muda lagi nggak bisa. Jadi orang tua hukumnya disamakan dengan orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Tidak ada kemungkinan sembuh. Berarti ya sudah sampai nanti akhir hayatnya pas tua terus, semakin lemah lah. Berarti dia tidak diwajibkan mengkodok, sebagai penggantinya dia membayar fidyah. Gitu. Itu orang tua. Yang selanjutnya haid, nifas diwajibkan dia mengkodok, tidak ada fidyah. Selesai itu pembahasannya. Haid, nifas wajib mengkodok, tidak ada fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah hamil, satu martabat dengan menyusui. Hamil menyusui, bagaimana cara menebus puasanya, menggantikan puasanya? Ini kita tafsir lagi. Hamil dan menyusui. Nah, itu kan mereka tidak wajib puasa. Ini kemurahan dari syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang hamil dan orang menyusui ini ada tafsirannya. Jika dia tidak berpuasa, hamil dan menyusui ya, jika dia tidak berpuasa gara-gara khawatir kepada dirinya saja, loh kenapa Bu aku nggak puasa? Aku kalau puasa lemas, nggak kuat, nutrisiku keserap banyak. Loh, padahal kan kata dokter bayimu aman-aman saja kalau kamu puasa. Iya, tapi badanku yang nggak kuat. Berarti kan dia ada kekhawatiran kepada dirinya sendiri. Maka dia hanya diwajibkan mengkodok saja. Mengkodok saja. Itu kalau hamil atau menyusui khawatir atas dirinya sendiri. Kalau khawatir kepada bayinya, dirinya dan bayinya, loh kenapa nggak puasa? Aku kalau puasa lemes dan nanti bayiku nggak tercukupi nutrisinya, atau kandungan janinku nggak tercukupi nutrisinya. Kata dokter harus terpenuhi nutrisinya. Ini kan berarti dia khawatir atas dirinya sendiri dan khawatir atas orang lain, jadi bayinya itu. Maka jikalau ada kekhawatiran kepada orang lain, dia wajib dua, kodok dan wajib fidyah. Ya, mengkodok puasa di luar bulan Ramadan dan dia wajib membayar fidyah. Seberapa? 1. Nah, loh kalau gini kasusnya, saya ini sehat-sehat saja, cuman kata dokter
khawatir atas bayinya nggak tercukupi, akhirnya saya nggak puasa gara-gara khawatir kepada bayinya saja. Nah, maka kalau dari sini tetap dia wajib dua, mengkodok sebab dia tidak berpuasa, fidyah sebab dia khawatir kepada bayinya itu. Jadi intinya kalau khawatirnya hanya kepada dirinya saja, itu hanya wajib mengkodok. Tapi kok ada kekhawatiran kepada orang lain, maka dia wajib mengkodok terus membayar fidyah. Itu hamil dan menyusui. Baik itu menyusui menyusui bayinya sendiri atau menyusui bayi orang lain. Atau bahkan gini, saya hadirkan contoh ekstrim. Seorang ibu menyusui kambing, anak kambing. Gimana anak kambing? Misal indukan kambing mati, ada anak kambing yang terlantar, butuh menyusui, akhirnya disusui sendiri, tidak wajib berpuasa. Tapi ini misal, kalau ada kayaknya nggak mungkin sih. Mungkin, Ustaz. Nah, intinya ada kekhawatiran kepada pihak lain, maka dia tidak wajib, dia wajib qadha dan plus fidyah. Kalau ada kekhawatiran kepada pihak lain, nah itu. Kemudian musafir tidak ada fidyah, dia wajib mengqadha. Gitu nggih. Itu teman-teman, beberapa yang disampaikan oleh Saudara tadi. Jadi perlu diingat juga siapa saja orang-orang yang tidak wajib mengamalkan puasa atau uzur itu, dan apa yang perlu, dan siapa yang perlu dan apa saja yang bisa dikodok, dan untuk membayar fidyahnya juga. Terakhir Ustaz, untuk menutup pematerian, apa pesan dan nasihat Ustaz untuk para pelajar agar Ramadan tahun ini bisa menjadi momentum perubahan diri yang lebih baik? Ini sebagai penutup, maka hendaknya kita sebagai pelajar atau sebagai umat Islam tentunya ya, untuk selalu mengilmui atau mempelajari ibadah apapun itu di dalam bulan Ramadan tentunya. Ada puasa, ya kita pelajari puasa, hal apa saja membatalkan puasa, kesunahan di dalam puasa, larangan-larangan di dalam puasa. Kemudian ada tarawih, gimana kesunahan tarawih, tata cara di tarawih kan nanti berarti berkaitan dengan sholat, ya kita ilmui juga dengan sholat, bagaimana dengan syaratnya, syarat sah sholat, fardu sholat, bahkan ada kesunahan-kesunahan dalam sholat, syahdatu sholat, ada pembatalan sholat. Nah itu perlu kita ilmui. Nah itu berarti ibadah-ibadah, agar ibadah kita semakin mantap, kita perlu mengilmui ya. Memang banyak yang perlu kita ilmui. Makanya di dalam arahan yang sudah kita pernah belajar, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuri fawaidi. Nah ini perlu kita mengambil faedah setiap harinya. Nanti belajar, oke lah sekarang hari ini bab toharoh, besok toharoh lagi, nanti toharoh tuntas, nyicil baru masuk bab sholat, syarat sah sholat gimana, terus fardunya sholat, pembagian rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli, kita pelajari sedikit demi sedikit sampai nanti bab sholat muntas, baru ke lainnya. Yes, memang harus sedikit-sedikit. Kalau kita sudah banyak sedikit demi sedikit kita kumpulkan, nanti kita tinggal meraungi faedah dari ilmu itu sendiri. Makanya ini agar berbobot ibadah kita, agar kita mengilmoni ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan kan ada kan di syair Alala itu, fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Seorang alim fikih, satu orang alim fikih, dalam artian bobotnya ibadah, tentunya disertai dengan warok, dia benar-benar mengamalkan keilmuannya, itu lebih berat bagi setan untuk digoda daripada seorang abid, seorang ahli ibadah 1000 ahli ibadah tapi jahil, ibadah mententeng tapi nggak tahu ilmunya. Bagi setan lebih mudah goda orang seperti ini daripada orang fakih, orang sing cerdas. Maka dari itu, agar amal kita semakin berbobot, perlu kita pelajari ilmu itu. Ya sedikit demi sedikit, nanti kan lama-lama banyak. Insya Allah gitu. Baik, itu tadi ya teman-teman pesan dari Ustaz Rohim.
Masya Allah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka pandangan banget ya. Ternyata puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sebuah perjalanan untuk melatih kesabaran, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rohim, kita jadi semakin paham bahwa Ramadan adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membentuk kebiasaan baik, memperkuat iman, dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih berdakwah. Saya Ahmad Alif Al-Idrus pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Tetap semangat menjalani ibadah, tetap jaga hati, dan teruslah mencari makna di setiap perjalanan Ramadan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Bisikan Bincang Asik Ramadan.